Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kali ini sehingga bisa berkumpul. Semoga pada sehat semua ya. Amin. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para saudara sahabat serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti, amin. Nah, duduknya saya di sini. Perkenalkan diri saya pribadi, nama saya Muhammad Fikri Amin. Saya akan menjelaskan tentang materi PAI, tentang berpikir kritis. Jadi santai aja, walaupun ini sudah masuk frame juga. Nah, jadi manusia itu diciptakan sebenarnya oleh 3 unsur ya. Pertama itu ada apa? Ada hati. Hati itu atau qalbu ya, itu merupakan pengatur pengatur jiwa kita gitu. Kemudian ada akal, ada logika kita, ada rasional kita gitu, yang berpikir kritis gitu. Nah, kemudian satu lagi ada hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu biasanya bisa kita gambarkan itu sebagai softwarenya lah istilahnya, perangkat lunaknya. Sedangkan hardwarenya itu adalah darah yang mengalir pada tubuh kita. Makanya ada yang mengatakan bahwa setan itu berjalan pada darah kita kan, seperti itu, karena hawa nafsu itu merupakan darah kita. Nah, penjelasan kali ini itu tentang mengenai akal atau rasional kita gitu. Bagaimana kita berpikir tentang ciptaan Allah gitu. Dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, shadaqallahul 'azim. Dari ayat tersebut saya ingin menjelaskan mengenai bahwa dari maksud dari ayat tersebut gini ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dilanjutkan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dari ayat tersebut nih, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan kecil bahwasanya segala penciptaan yang ada di langit dan bumi itu boleh kita pikirkan. Kecuali yang tidak kita boleh pikirkan itu adalah bagaimana zat Allah itu mencipta. Yang itu tidak boleh sama sekali kita pikirkan. Tetapi untuk kita pikirkan tentang bagaimana penciptaan malaikat, kita mencari tahu bagaimana wujud jin dan setan dan segala macam itu boleh kita pikirkan, karena itu masih ranah langit dan bumi gitu. Bukan bukan ranah ketuhanan. Ketika segala sesuatu yang Allah ciptakan itu boleh kita pikirkan, tetapi penciptanya tidak boleh kita pikirkan, seperti itu. Karena setiap penciptaan Allah itu ada tanda-tanda gitu. Tadi saya sedikit mencari tahu ya tentang penciptaan Allah, seperti salah satunya seperti capung. Itu saya kan tadi iseng-iseng gitu buka video di YouTube. Ternyata ada beberapa konsep-konsep teknologi saat ini nih yang berkembang itu
merupakan terinspirasi dari ciptaan-ciptaan Allah seperti capung itu. Helikopter dibuat dari bentuknya seperti capung. Kemudian menara Eiffel. Menara Eiffel itu diciptakan oleh seorang arsitektur ya, yang mengenal sains juga. Jadi melihat dari tulang paha ya, tulang paha itu kan walaupun kecil tetapi kuat gitu, sampai menahan beban 8 ton. Nah, pas diteliti itu ternyata struktur tulang itu saling menyilang gitu, antara satu dengan yang lainnya gitu. Sehingga menara Eiffel itu dibuat saling menyilang supaya ketika ada tiupan angin dan segala macam itu tidak kenapa-napa karena mengikuti bentuk struktur tulang seperti itu. Kemudian ada berbagai macam lagi. Nah, dari hal tersebut berarti tidak ada yang sia-sia seperti itu. Nah, kemudian orang-orang yang mengingat Allah juga itu mengingat Allah dengan berzikir ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara memikirkan ciptaan Allah dengan mengingat Allah gitu. Ketika kita hampir kelewatan gitu, misalkan kita hampir kelewatan, misalkan kita kelewatan nih sampai kita lupa kalau misalkan itu sudah ranahnya ketuhanan gitu, itu kita harus mengingat Allah lagi gitu, kembali lagi kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang diciptakan sama Allah itu tidak sia-sia. Seperti di akhir ayat tersebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Seperti itu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin bertanya gitu? Bagaimana? Boleh kita berpikir kritis gitu, karena saya tidak membatasi orang-orang untuk berpikir kritis, karena memang kita diciptakan akal itu untuk berpikir, tetapi jangan terlalu overthinking gitu, memikirkan masa lalu atau memikirkan masa depan. Kalau masa lalu itu sudah masa-masa yang dimana kita tidak harus dipikirkan lagi, tetapi sebagai pelajaran. Nah, kalau misalkan masa depan itu sudah merupakan ranah Allah, kita hanya melakukan yang terbaik lah pokoknya di hari ini. Kalau misalkan kita mikirin masa depan, nanti kitanya pusing sendiri. Ternyata konsep yang kita bikin buat besok ternyata tidak terjadi karena sudah ranahnya ketuhanan itu. Seperti itu. Nah, gak apa-apa itu, bertanya aja. Mangga. Berpikir kritis gitu. Silakan. Ditanya di. Adik. Adi mau nanya. Mangga, gak apa-apa. Silakan. Ya. Mang. Tri. Iya, gimana? Ini harus perkenalan dulu. Mangga. Perkenalan namanya. Mikir sanain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Arsoyo. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa kita tidak boleh memikirkan tentang Allah? Padahal kenapa tidak diberitahu langsung jawabannya? Bukankah itu tidak membuat kita jadi menjauh darinya? Ya. Jelas tidak? Ya, jelas. Ya, terima kasih panggilannya Tri kan? Iya. Terima kasih Tri atas pertanyaannya. Jadi kenapa kita tidak boleh memikirkan zat Allah gitu? Karena memang jadi setiap segala unsur itu memiliki batasannya masing-masing. Kalau misalkan penglihatan secara fisik itu kan kita batasannya ya dihalangi oleh tembok. Kalau misalkan tidak terhalang ya paling cuman penelitian itu cuman katanya 100 km doang gitu. Itu juga lama-lama buram. Nah, tapi kalau pikiran kita itu lebih luas lagi. Bahkan kita bisa memikirkan jangkauan imajinasi kita bisa lebih luas kan, lebih tinggi lagi. Kalau misalkan kita gambarin tentang neraka ini seperti ini loh. Nah, pikiran tiba-tiba masuk imajinasi pikiran. Nah, kenapa kita masuk ke memikirkan zat Allah? Karena zat Allah itu ranahnya bukan di pikiran kita, tetapi di hati kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah? Paham nggak?
Jadi intinya ranah pikiran itu batasnya sampai yang ada di langit dan bumi aja. Memang seperti itu. Jadi makanya dikatakan penciptaan langit dan bumi itu bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang mau berpikir seperti itu. Itu karena memang ranah manusia dalam berpikir itu ya langit dan bumi, tidak mencakup ketuhanan. Sampai akhirat itu sebenarnya sudah tidak, masa depan pun bukan ranah kita sebenarnya gitu. Jadi itu letaknya di hati kalau itu. Paham nggak? Gimana maksudnya, memuaskan atau gimana? Cukup. Mau bertanya? Oh, enggak sih. Kenapa sih? Kadang sering seperti itu. Cuman Enggak. nama saya Muhammad Jalal Al-Farisi. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa sih kalau kita selalu ya berpikir kritis terus kepala kita tuh menjadi pusing? Identik dengan Iya. Oh, iya. Saja. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, enggak lupa. Anak-anak. Ya, Same, memang yes. itu ya. Emang kecil. Kalau misalkan sama seperti kita ngikutin nafsu terus, nanti jadinya kayak emosi, marah, jadinya dada kita yang sesak. Itu sama kayak gitu. Darah tinggi gitu kan. Makanya letak hawa nafsu itu ada di dada. Kalau misalkan kita marah-marah aja sampai darah tinggi seperti itu, jantung tersumbat lah. Iya. Nah, kalau misalkan pikirannya, karena letak berpikir itu di pikiran. Tapi yang bikin paling pusing itu biasanya memang ketika kita sudah memikirkan besok mau makan apa ya, besok mau ngapain lagi ya, besok itu karena udah kebanyakan hari besok, padahal kita belum tentu hidup. Boleh kita merencanakan, tetapi jangan dijadikan plan utama gitu. Ya udah, ini kita besok seperti inilah, buat jadwal aja gitu. Kalau misalkan terjadi ya udah, kalau enggak ya udah. Seperti itu sih. Jadi ya nggak apa-apa kalau mikirin tentang pelajaran, ya nggak apa-apa. Saya juga pernah waktu itu belajar matematika sampai keluar asap. Itu beneran. Saking apa ya, waktu itu memang masih SMP sih, jadi pusing banget itu. Seperti itu. Asap. Iya. Adik-adik. Apa? Ayo. Boleh banget. Perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, saya Adi Septian, izin bertanya. Jadi selama ini tuh saya tuh selalu kepikiran tentang banyak hal yang menjadi asupan kita sehari-hari gitu tuh Kak. Kayak contohnya, ya ambil contoh gampangnya minuman deh. Kan ada penelitian beberapa negara bahwasanya meminum alkohol kalau untuk hanya seberapa persen itu disahkan karena untuk kesehatan. Tapi ada ustadz yang bilang bahwasanya kalau minuman sudah mengandung alkohol itu sudah diharamkan. Tapi ada juga beberapa yang bilang bahwasanya yang diharamkan itu bukan alkoholnya, tetapi tingkat memabukkannya itu. Jadi yang diharamkan itu sebenarnya alkoholnya kah atau dampak dari kita meminum minuman tersebut? Cukup. Terima kasih saudara Adi Septian. Jadi tadi mengenai tentang minum alkohol ya. Memang apa ya? Kalau misalkan di negara Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, karena kebutuhan minum alkohol itu adalah untuk menghangatkan tubuh kalau bagi orang-orang luar. Nah, memang bisa disahkan. Kalau misalkan kita kembali lagi ke kaidah usul fikih ya, itu kan ada kaidah asal, di mana kaidah asal itu hukum. Jadi misalkan suatu benda kenapa diharamkan, nah itu ada penyebabnya. Jadi ada penyebabnya, ada cabangnya. Misalkan nih kita mau menyamakan nih, misalkan khamr, kenapa khamr diharamkan? Karena ada sifatnya. Jadi setiap barang itu ada sifatnya. Sifatnya itu yang dijadikan haram. Khamr itu memiliki sifat memabukkan. Nah, ketika hal yang misalkan alkohol memiliki sifat yang memabukkan juga, maka diharamkan. Nah, ketika memang ada yang berpikir ketika minumnya sedikit tidak memabukkan, ya itu disahkan. Jadi orang-orang berpikir seperti itu ya tidak apa-apa gitu.
itu merupakan hal berpikir kritis. Tetapi kalau misalkan untuk di Indonesia ya menurut saya pribadi tidak dibutuhkan, karena memang kondisi cuaca di Indonesia itu termasuknya cukup stabil dibandingkan di negara luar gitu. Seperti itu. Masuk. Ya, masuk. Oh iya, ini ada lagi. Kayak contohnya tuh ada orang tua teman saya, dia tuh di rumah tuh ngoleksi anggur merah. Nah, menurut beliau itu sebenarnya itu tuh bukan minuman diharamkan, melainkan itu tuh jamu. Soalnya beliau tuh kalau sistem kerja beliau tuh jadi kayak hampir sekitar 18 jamnya itu kerja full kerja, karena beliau tuh pengusaha jadi suka bolak-balik luar kota gitu. Dan menurut dia minuman itu tuh bukan bukan hal yang salah gitu, bukan hal yang haram. Jadi maksudnya dari pertanyaan saya tuh, minuman tersebut tuh emang ya di Indonesia tidak dibutuhkan, atau memang dalam kondisi tertentu untuk orang-orang tertentu boleh untuk menjadi asupan? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, jadi sebenarnya itu pertanyaannya bagus gitu, karena memang ada orang yang seperti itu berpikirnya. Tetapi karena kalau misalkan kita masih tingkatannya orang tersebut kan belum tingkatan ulama ya. Ya, jadi setidaknya itu bertanya dulu kepada orang yang lebih memahami gitu. Tapi kalau misalkan dari pandangan saya itu mengenai hal tersebut, ketika memang hakikatnya dari anggur merah itu kan jamu, doping lah istilahnya. Dan ada orang yang bercerita sama saya itu ketika walaupun minum nggak sampai seselopis, cuma setengahnya doang mungkin, itu sudah menimbulkan efek ringan gitu badan. Jadi apalagi diminum segelas penuh gitu, misalkan segelas itu pasti nge-fly lah. Nah, jadi mungkin memang tujuannya itu kalau misalkan minumnya cuma sedikit bisa menjaga stamina gitu. Oh, balikin energi gitu. Iya, tapi kembali lagi ketika dia bukan seorang ulama, dia tidak boleh lah untuk memberikan hukum sendiri gitu. Tapi memang ada dalam kaidah usul fikih itu, ketika kita berada dalam darurat itu kita dibolehkan menggunakan hal-hal yang haram. Tetapi kan masa setiap hari darurat. Seperti itu. Ya. Gimana, barangkali ada pertanyaan lagi? Oh iya. Saya beberapa pasti saya pengen bertanya, kan kalau masa depan tuh bukan hanya kita, tapi kalau misalnya prediksi para ahli kayak gitu, misalnya pemanasan global bakal ini kayak gitu, apakah kita boleh percaya atau enggak? Iya. Ya, terima kasih untuk siapa? Bagus. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi untuk hal ini nih, memang ramalan cuaca itu boleh gitu. Soalnya ada data statistiknya gitu. Kayak misalkan kita nonton bola aja gitu, nonton bola nih, misalkan kemarin Barca kalah terus nih. Nah, Barca kalah terus kemarin kan ada kemungkinan menang 1 kali dong gitu kan, itu di Ghana. Itu kan secara data statistik itu kan nggak mungkin lah Barca sampai masuk lolos gitu misalkan. Nah, habis itu ternyata hal tersebut gagal. Jadi itu ada data statistiknya. Jadi boleh dipercaya karena memang bisa diperkirakan melalui teropong. Ya bisa Ada inilah Bintang. satelit. Iya, ada satelitnya yang bisa melihat keadaan awan di sekitar. Jadi kalau yang nggak boleh tuh yang belum pasti jelas. Yang nggak boleh itu yang takdir. Misalkan kamu nanti bakalan jadi pengusaha, ya aminin aja gitu, nggak usah langsung percaya ya, doain amin. Kamu nanti karirnya sukses. Amin ya. Jadi bukan jangan dipercaya kalau misalkan nanti bapak kamu mati 3 bulan lagi lah, itu emang Tuhan. Besoknya. Gak gitu. Ya, udah berapa menit? 19 20
Ya, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan aja ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih atas atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.